dalam bulan ini ada melakukan penggerebekan sebanyak 4 pabrik minuman lokal. Namun demikian, bulan sebelumnya kita berapa kali menangkap pabrik dan orangnya juga kita amankan. Terkait dengan perkembangan yang menjadi sorotan publik terkait dengan minuman oplosan yang menyebabkan kematian, sementara ini masih dalam proses, ya, tinggal menunggu tahap 1 sudah lengkap supaya bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi terkait saudara A, mungkin rekan-rekan sudah tahu pada saat 17 Agustus, yang kedua yaitu tersangka ASM dilakukan penangkapan di Jalan Budi Utomo. Dia terkait dengan ganja sintesis pada tanggal 19 Agustus 2020 dan dia diketahui sebagai pemilik barang. Dan yang ketiga yaitu tersangka Mia, kita amankan tanggal 21 Agustus. Kita masih penyelidikan apakah dia hanya memakai atau ikut mengedarkan. Terus untuk tersangka MS, dia terkait dengan kasus sintesis, karena dari pengembangan diketahui setelah ASM ditangkap ternyata saudara MS sebagai pemilik barang. Jadi untuk kasus narkotika, pasal yang ditersangkakan yaitu pasal 114 dan 112 dengan ancaman hukuman 4 sampai 20 tahun. Pada bulan ini kita ketahui bahwa ada beberapa kejahatan yang menjadi atensi masyarakat, terutama di Kota Timika, yaitu pertama tentunya curanmor, yang kedua curat, ya, yang ketiga tentunya penganiayaan, pembunuhan yang menimbulkan orang luka maupun meninggal. Terkait dengan kasus curanmor, Polres Timika sudah mengamankan 2 orang, yaitu orang tersangka residivis yaitu YT dan LW, dan kita mengamankan 13 unit kendaraan, nanti bisa dilihat sana, dari berbagai jenis, dan pelaku melakukan pencurian sebanyak 5 TKP, yaitu di SP5, SP3, SP7, SP2 dan gorong-gorong. Modus operandinya adalah dengan cara mengambil sepeda motor yang terparkir di depan rumah tanpa dikunci setir, ya. Baru setelah itu pelaku dorong. Setelah didorong, baru dia memotong kabel kunci kontak dan menghidupkan SPM tersebut, kayak model-model MacGyver gitu. Dorong, udah aman, kunci kontaknya, kabelnya dicabut, baru diusahakan dinyalakan. Itu modus operandinya. Jadi himbauan juga pada masyarakat, khususnya yang punya mungkin rumah, kos-kosan, tidak ada parkiran, tentunya parkirnya kadang-kadang tanpa pengawasan, tanpa kunci setir. Itulah yang membuat mereka mudah untuk melakukan pencurian. Terus selain daripada itu, terkait dengan rangkaian kemarin, ya, kita mengamankan 3 orang, inisial AG, BG, DB, yaitu terkait pencurian, ya. Kita amankan 1 unit handphone merek Vivo, Linggis, terus SPM Yamaha, dan 3 unit alat musik berupa keyboard. Ya, ini sama. 2 objek, ya, 2 objek terkait dengan pencurian alat musik. Berlanjut pengembangan daripada yang pencurian alat musik di gereja kemarin. Ya, spesialis pencuri alat musik di tempat ibadah. Dan TKP pelakuan pencurian ada 4, ya. Yang pertama Gereja Maranatha, SP3, Gereja Villa Dorosa, Jalan Budi Utomo, Gereja Iren Poros, SP3, SP5, dan Jalan Sabturangi. Jadi ini spesialis pencuri alat ibadah di
gereja, alat musik di gereja, dan kita udah ungkap karena mereka mengambil kesempatan mungkin dalam situasi COVID kemarin, ya tentunya jarang orang ada himbauan tidak melakukan ibadah, itulah mereka mengambil kesempatan untuk melakukan pencurian di tempat ibadah. Modusnya adalah dengan melakukan pencungkil melalui menggunakan linggis pada malam hari, terus setelah itu tersangka menjual. Rata-rata ini satu keyboard dijual sekitar 5 jutaan. Dan dia modusnya keliling lihat lokasi, situasi naik motor, situasi aman, baru masuk. Selain daripada itu, mungkin rekan-rekan ketahui terkait dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi yang menimbulkan orang meninggal dunia. Kita kemarin pada sekitar tanggal 16 atau 18 terkait dengan kasus kecemburuan perebutan dengan tukang ojek sehingga menimbulkan korban meninggal dunia. Kita amankan dalam waktu kurang lebih tidak nyampe 15 menit sudah kita amankan. Terus ada kasus yang menonjol menjadi pembicaraan juga terkait dengan kasus ditemukannya jenazah, ya, korban meninggal dunia yang terjadi di daerah SP1, ya, di mana korban saudara SFL. Ya, kita sudah melakukan olah TKP sebanyak 4 kali. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan saksi sebanyak 11 orang. Kita sudah melihat hasil visum. Dari hasil kesemuanya itu, kita mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan memutuskan, karena sudah bisa kita pastikan yang bersangkutan mati 3 wajar. Mati 3 wajar itu ada 3, yaitu akibat bunuh diri, akibat kecelakaan, dan akibat pembunuhan. Ada 3. Nah, untuk menentukan apa akibat daripada yang bersangkutan meninggal, tentunya melalui proses investigasi dan proses laboratoris. Dan kita masih menunggu informasi selanjutnya yang nanti tentunya kita akan jelaskan. Jangan sampai pihak Polres Timika mengambil keputusan yang salah, ya, karena salah dan benar tipis, namun beban kita berat apabila kita mengambil keputusan yang salah. Apabila yang bersangkutan memang betul-betul bunuh diri, tentunya kita akan memberikan pengertian pada pihak keluarga korban. Dan apabila yang bersangkutan benar-benar akibat dari bukan kematian akibat bunuh diri, kita dapat melakukan pengamanan lebih lanjut. Terus juga baru-baru ini 2 hari yang lalu ada kejadian, ya, pencurian dengan kekerasan, baru 1 kali kejadian terhadap pencurian kekerasan ini, di mana terjadi di Jalan Yosudarso, ya, kilometer 5 Timika, di mana korbannya adalah saudara EB, kerugiannya 1 buah HP dan uang sebesar 6 juta. Di mana modus pelaku dari hasil pemeriksaan adalah mengikuti korban, ya, dari bank menuju ke rumah. Pada saat korban hendak membuka pagar, mobilnya tidak dikunci, korban langsung mengambil barang milik pelaku, langsung mengambil barang milik korban. Sekarang kita masih selidiki. Di TKP kita temukan berupa besi payung yang diruncingkan panjang 3 cm terdapat di ban mobil. Jadi perlu dipahami bahwa korban berhenti bukan karena bannya bocor, tapi memang berhenti sudah sampai di depan rumah. Pada saat hendak membuka pagar, mobilnya tidak dikunci, pelaku langsung mengambil barang milik korban. Hari ini masih kita dalami apakah memang disengaja, ya, terkait dengan paku tersebut, atau hal itu memang
memang ada di jalan tanpa tidak sengaja dia menginjak paku tersebut. Kita masih mendalami, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat mengungkap pelakunya. Terima kasih.